Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suku Tireng. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Terlahir Tanpa Ari-Ari dan Permata Satu. Cerita ini ditulis oleh Kak Lestafi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Bukan saya marahin, Bi. Ini saya cuma nasihati aja kok. Kasihan Ranti. Dia kan hanya ingin ikut main saja. Ucap Della. Gak usah sok tahu deh kamu. Ini lagi, kaki Tian. Kenapa berdarah? Pasti kamu kan yang buat. Wati mendorong Ranti hingga terpelanting sedikit jauh. Astaga, kejam banget sih Bibi ini. Della yang melihat Wati memperlakukan Ranti begitu kasar, menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu gak usah ikut-ikutan, Del. Ini masalah anak-anak. Ngapain coba kamu ikut campur? Bekik Wati. Bukan cuma sampai di situ, sebelum Wati membawa nada pulang, ia menjemput pasir dan melemparkannya ke arah muka Ranti. Seketika, Ranti mengusap-ngusap matanya yang sangat perih akibat dilempar pasir oleh Wati. Kejam banget sama anak-anak. Della segera membawa Ranti pulang dan mengantarkan ke rumahnya. Ya Allah, kenapa kamu nak? Susan yang baru saja menjemur cucian di halaman rumahnya terkejut saat melihat Ranti digendong oleh Della dalam keadaan menangis. Mbak, ini tadi Ranti main, terus diolok-olok temannya, ucap Della. Terus matanya kenapa ini? Tadi matanya dilempar pasir sama Biwati, ucap Della lagi. Apa? Seketika nafas Susan memburu dan naik turun. Sebaiknya Ranti gak usah dikasih keluar, Mbak. Kasihan dia, ucap Della. Maksud kamu apa? Sok ngajarin saya kamu, bentak Susan. Bukannya begitu, Mbak. Saya gak maksud apa-apa kok. Saya cuma gak tega kalau Ranti terus jadi bahan ejekan, tungkas Della. Susan tidak menjawab. Ia segera berjalan ke arah dapur dan mengambil sebuah kelewang panjang. Mbak mau kemana? Della yang melihat Susan sudah memegang sebuah kelewang merasa panik dan ketakutan. Aku mau ke rumah Wati. Enak saja dia menyakiti anakku, bekiknya. Wati, keluar kamu. Dengan langkah yang begitu cepat, ia sudah tiba di rumah Wati. Wati yang sedang memberi makan anaknya, Nada, mengintip dari sudut jendelanya. Mau ngapain dia kesini? Pakai bawa kelewang segala. Wati yang melihat kedatangan Susan dengan membawa sebuah kelewang panjang menjadi ketakutan. Ada apa ini? Itu Susan ngapain berdiri, teriak-teriak manggil nama kamu, Bu? Tanya Banda, suami Wati. Pak. Wati bingung menjelaskan. Apa? Kamu buat masalah sama dia, bentak Banda. Dia yang mulai duluan, Pak, ucap Wati lagi. Mending kamu temui sana. Enggak, Pak. Kamu mau aku dimatikan sama dia? Tolak Wati. Salahmu sendiri. Ngapain kamu cari masalah? Kalau kamu gak cari masalah, mana mungkin dia begitu? Kamu saja yang temui, Pak. Ibu takut, lirih Wati lagi. Sementara Susan sudah berteriak-teriak dari luar dan sesekali memukulkan kelewangnya ke arah pintu rumah Wati. Keluar kamu, brengsek. Aku tahu kamu ada di dalam. Nampakkan batang hidungmu. Mbak, sudah jangan begini. Lihat, semua tetangga pada ngeliatin Mbak loh. Della yang merasa bersalah terus mengikuti langkah Susan sampai di rumah Wati. Kalau kamu gak bilang tadi, mungkin aku gak akan tahu, bekik Susan. Bisa dibicarakan baik-baik kok, Mbak. Baik-baik apanya? Kulihat dia selalu saja buat masalah. Setiap kali anaknya salah, selalu anakku yang kena imbasnya. Kalau sampai mata Ranti buta bagaimana? Bekik Susan. Keluar kamu. Biar lehermu itu aku buat terpisah dari badanmu, ancam Susan lagi. Ia sudah sangat merasa geram dengan perlakuan Wati selama ini, hingga membuatnya gelap mata. Biwat, sebaiknya Bibi keluar. Della mencoba mengetuk pintu rumah Wati, namun Wati sama sekali tak mau keluar, dan tidak ada jawaban sama sekali. Sementara para tetangga lainnya berbisik-bisik membicarakan Susan dan Wati. Kutunggu itikat baikmu, Wati. Kalau kamu gak juga keluar, aku gak segan-segan melakukan sesuatu yang buruk terhadapmu. Susan segera kembali ke rumahnya
sembari menyeret kelewang panjangnya itu. Suara kelewang itu begitu memegik di telinga saat bersentuhan dengan batu-batu kerikil saat diseret Susan. "Ngapain kamu bawa-bawa kelewang begitu?" tanya Darso heran. "Kalau kamu tahu apa kamu peduli?" Susan segera mengembalikan kelewang itu ke tempat semula dan segera memandikan Ranti. "Sini sayang, mandi." Susan segera mengambil handuk dan sabun. "Ya ampun, matamu merah, Nak." Dilihatnya, kepala Ranti berpasir-pasir dan bertanah. "Anak itu pasti cari masalah," ketus Darso. "Bukan anak kita, tapi Wati yang gak bisa mendidik anaknya. Anakku walaupun gak sempurna, aku masih bisa mendidik anakku. Makanya kalau udah tahu anak itu cacat, gak usah dikeluarkan, mending dipasung saja dan jadikan tontonan kan, dapat duit banyak," lirik Darso. Susan tidak lagi menghiraukan ucapan kelantur suami bejatnya itu. Semakin yang ladeni, semakin gila juga kewarasannya. "Sudah pergi Susannya, Pak?" tanya Wati. Sedari tadi ia mengumpat di dalam kamar. "Lebih baik kamu temui dia. Kamu ingat, Bu, batas penghujung orang baik itu ada. Kalau sampai Susan berbuat nekat kepadamu bagaimana?" ucap Banda. "Najis, aku minta maaf." Cuh, pakai Wati. "Terserahmu. Kalau sampai kamu diapa-apakan, aku gak mau ambil resiko dan gak mau ikut campur," ketus Banda lagi. "Alah, dasar suami Edan. Istri diteror kok malah bela si peneror," gerutu Wati. "Awas saja kalau aku ketemu Wati. Dia sudah hampir membuat mata anakku buta," gerutu Susan. "Rasanya aku sudah gak sabar ingin membuat anak gadisku hidup normal. Aku capek kalau terus mendapat gunjingan. Setiap ada masalah selalu anakku yang disalahkan," ketus Susan lagi. "Memang dasar anakmu yang salah. Sudah ku bilang dulu kan, anakmu itu bawa petaka. Mau hidup normal bagaimana lagi?" Darso menyaut. "Ini semua karena kamu. Kalau kamu tidak menumbalkan Ranti, mana mungkin ya jadi begini?" jawab Susan. "Alah, omong kosong. Kalau memang dasarnya anak cacat, ya cacat sajalah." Susan tidak mendengar celotehan Darso lagi. Percuma ia menjawab toh. Memang dasarnya otaknya bebal dan tidak mau kalah kalau bicara. Wati yang masih merasa diteror oleh Susan menjadi berwanti-wanti saat ingin keluar rumah. Jangan sampai Susan menghampirinya lagi. Bisa-bisa habis nyawanya. Ingin meminta maaf tapi gengsinya terlalu besar. Padahal dengan meminta maaf saja, dirinya bisa terbebas karena memang hati Susan gampang luluh. Saat Susan memandikan Ranti di belakang rumahnya, tampak si Joko bandot tua itu berjalan ke arah kandang kambingnya. Matanya menatap gatal ke arah Susan. "Amit-amit, kok ada yang manusia begitu? Sumpah jijik banget aku," ketus Susan. Sembari membuang ludahnya, Susan membalas sinis tatapan Joko. "Lagi apa, Dek?" sapa Joko sok ramah. "Lagi tidur," jawab Susan ketus. "Jangan begitulah. Darso ada di rumah?" tanya Joko lagi. "Kalau mau nanya suami dari depan sono, ngapain dari belakang? Kayak gak ada kerjaan aja kamu," jawab Susan kesal. "Lagi mandiin Ranti ya? Gak terasa Ranti udah besar," ucapnya lagi. Sungguh pertanyaan yang membuat Susan merasa muak. Ingin sekali dirinya menyiram bandot itu menggunakan air. "Gak usah kesini, nanti ada gosip gak enak. Kalau mau cari Darso sana dari depan," ucap Susan secara halus ingin mengusir sebenarnya. Bandot tua itu berjalan kecil ke arah depan sembari membenarkan kancing celananya. Entah apa maksudnya. Mungkin ia ingin menunjukkan barang pusakanya yang sudah pelatungan dan jamuran itu kali. Benar saja dengan dugaan Susan. Baru saja bandot tua itu pergi, ternyata ada mata-mata CCTV yang memakainya. Siapa lagi kalau bukan para tetangga rempongnya. Sepertinya Susan ada main dengan Joko. Gak nyangka aku, ketus Yuna, tetangga Susan juga. Ia berbicara namun setengah berbisik, dan tentunya didengar jelas oleh Susan. "Siapa yang ada main? Kalau bicara gak usah setengah berbisik. Aku dengar kok," saut Susan tak terima. "Buktinya Joko terus mendekatimu," ketus Yuna lagi. "Betul, pantas saja anaknya cacat. Ternyata suka selingkuh toh," ketus Nadia juga. "Taubat Susan, anak sudah cacat begitu masih mau selingkuh. Ternyata benar yang dibilang Lek Joko, kalau kamu suka dengannya," ketus Yuna.
Gosip apa lagi itu? Siapa yang bilang kalau aku suka dengan bandot tua itu? Najis aku. Kalau aku mau selingkuh aku gak mau sama Joko. Mending aku cari yang ganteng dan kaya lah. Tungkas Susan. Dia kan gak cari kaya, palingan cari bentuknya besar. Ketus Nadia lagi. Jaga ucapanmu Nadia. Kamu itu percuma udah ada anak 3, tapi otakmu mesum. Gak pantas kamu jadi orang tua. Ucapanmu aja ngajarin yang gak bagus. Jawab Susan kesal. Sejak Susan melahirkan Ranti, semua manusia di sekelilingnya tidak menyukainya. Padahal belum ia melahirkan, semua sangat dekat dengannya, termasuk Yuna dan Nadia, Wati juga. Jadi malas aku berteman sama dia lagi. Ketus Nadia. Aku juga malas. Kamu itu cuma baik kalau ada maunya saja kok. Aku gak rugi gak berkawan dengan kalian. Toh kalian datang kalau lagi pinjam uang saja kan? Ucap Susan, buka kartu. Ingat, utangmu masih ada. Jangan lupa bayar. Tambah Susan lagi. Bukan kepalang malunya, wajah Nadia berubah merah. Memang kenyataannya ia meraih memiliki hutang terhadap Susan. Nanti aku bayar. Uang segitu saja dipermasalahkan. Paling kamu dapat uang itu dari hasil pesugihan. Atau jangan-jangan dapat dari Le Joko. Ketus Nadia. Iya dari pesugihan. Makanya ini nanti pas malam Jumat Kliwon, kamu mau aku tumbalin. Susan segera mengangkat Ranti dari bak mandi dan langsung pergi dari hadapan dua manusia itu. Kejam sekali ucapan mereka. Selama ini aku kurang baik apa sih? Padahal kalau mereka butuh, aku selalu membantu dan gak meminta imbalan. Gerutu Susan. Sabar ya nak, sebentar lagi keinginan kita terwujud. Susan segera memberi makan untuk Ranti. Assalamualaikum. Tiba-tiba seseorang datang dari depan dan mengetuk pintu rumahnya. Waalaikumsalam. Darso segera menyambut orang itu. Ada apa mas? Tanya Darso. Ternyata Banda yang datang, suami Wati. Entah apa tujuannya. Padahal tadi pas Susan datang ke sana, sama dirinya pun sama sekali tak menampakkan bayangannya. Begini so, aku mau minta maaf atas kesalahan istriku. Tadi istrimu sempat datang ke rumah dan mengamuk kepada istriku. Ucap Banda segan. Oh alah, gak apa-apa. Itu memang dasar anak aku saja yang nakal. Jawab Darso. Nakal gimana? Jelas-jelas si Wati menyiram mata anak kami menggunakan pasir. Kalau sampai dia buta, kalian mau tanggung jawab? Saud Susan. Udahlah, ini kan hanya perkara anak. Ngapain diperpanjang? Ucap Darso. Justru karena masalah anak, ngapain Wati ikut campur? Seandainya anaknya digitukan, apa kalian terima? Saud Susan lagi. Sungguh ia benar-benar tidak terima kalau anaknya selalu disalah-salahkan. Anak saya memang cacat, tapi kalian tidak bisa semena-mena. Sampaikan sama Wati. Kalau bukan dia yang meminta maaf, jangan harap aku akan memaafkan dia. Tungkas Susan. Nanti saya sampaikan ya. Saya minta maaf sekali. Ucap Banda lagi. Ia merasa sangat tidak enak hati terhadap Darso dan Susan. Dirinya, orang yang dianggap orang baik-baik di desa mereka, jadi tidak enak kalau istrinya buat ulah kepada orang yang masih satu desa juga. Berani berbuat kok, takut bertanggung jawab. Celetuk Susan. Masalah begitu saja kok kamu perpanjang sih? Sambung Darso lagi. Bukan aku sebetulnya memperpanjang, tapi Wati, seandainya dia datang baik-baik, apa mungkin aku gak memaafkannya? Anak kita juga butuh dihargai. Jangan mentang-mentang anakku cacat, mereka bisa sesuka hati menginjak-injak Ranti. Darso memang selalu angkat tangan kalau bicara dengan Susan. Dirinya baru bicara sepatah kata, namun Susan sudah sampai 1000 kata. Darso sebetulnya sedikit lemah kalau berbicara dengan Susan. Cuman satu, dirinya memang sudah benar-benar salah langkah. Susan sendiri tidak tahu dari mana Darso dapat ilmu pesugihan. Bicara denganmu sulit, kamu terlalu bebal, ucap Darso kesal. Terserahlah, tugas Susan. Malam itu, desa mereka hujan lebat. Semua manusia tampak berada di rumah masing-masing, termasuk Susan dan suaminya. Darso, Darso, panggil seseorang dari luar. Susan yang mendengar suara itu seperti merasa tak asing dengan suara itu. Ada yang manggil itu mas, ujar Susan. Darso yang tengah memainkan ponselnya langsung menoleh ke arah Susan. Mana?
Itu tadi sepertinya aku kenal dengan suara itu, ucap Susan. Darso langsung bangkit dan segera membuka pintu mereka. Benar saja, setelah pintu dibuka, tampak sosok pria sedang berdiri membelakangi Darso. Mas Joko, ada apa mas? Tanya Darso sedikit heran. So, aku mau pinjam uang, ucapnya segan. Uang? Untuk apa mas? Tanya Darso lagi. Tidak biasanya Joko meminjam uang kepada Darso. Terakhir pinjam itu sudah lama sekali. Anakku sakit, ucapnya. Sebentar mas, aku ambil dulu. Darso gegas masuk ke dalam dan mengambil uangnya. Terlihat lelaki bandot itu sedang gelisah. Ia mondar-mandir di depan pintu. Sepertinya ia sedang dilanda masalah. Ini uangnya mas, pakai saja dulu. Darso segera memberikan uangnya. Makasih ya So, aku gak bisa lama-lama. Aku mau ke rumah sakit lagi antar anakku. Pamitnya dengan terburu-buru sekali. Darso yang masih merasa heran hanya menatap kepergian lelaki itu dari ambang pintu rumahnya. Belum sempat ia menanyakan anaknya sakit apa. Siapa mas? Tanya Susan. Joko, jawab Darso. Ia segera memainkan ponselnya kembali. Joko? Ada apa malam-malam kesini? Tanya Susan heran. Anaknya sakit, dia pinjam uang. Jelas Darso lagi. Susan yang sedang melipat pakaian seketika menoleh ke arah Darso. Sakit? Padahal tadi kedua anaknya baik-baik saja kok, ucap Susan heran. Namanya juga penyakit, kapan saja bisa datang. Kalau tidak terlalu butuh, mana mungkin dia pinjam. Jawab Darso lagi. Sakit apa ya kira-kira? Liris Susan penasaran. Pagi-pagi. Dengar-dengar anak Joko sakit loh, ucap ibu yang sedang belanja di warung. Tampak mereka sedang ramai membincangkan anaknya Joko. Anak yang mana? Tanya ibu-ibu yang bernama Siti. Itu si Dela, ucap mereka lagi. Sakit apa ya? Kok aku penasaran. Semalam kayaknya sehat-sehat aja, jawab Siti heran. Dia itu sakit setelah dia dimarahin sama Susan. Palingan diguna-guna Susan, ketus Wati yang baru saja datang. Hati-hati kalau bicara, jangan asal menuduh kamu Wat, ucap ibu-ibu yang lain. Susan yang melihat ada Wati segera mendatangi mereka. Apalagi saat Wati malah menyebut-nyebut namanya. Ia sungguh merasa panas sekali. Ngomong apa kamu barusan? Tanya Susan dengan nada tinggi. Emang nyatanya kok, semalam itu kan kamu berdebat dengan Dela gara-gara anak-anak. Jaga ucapanmu ya. Mulutmu itu memang perlu aku sobek. Susan meraih belati yang menempel di tiang warung itu dan mengarahkannya ke Wati. Ampun Susan, aku cuma bercanda kok. Gitu saja kok marah sih, liriknya pelan. Bercanda apa? Kemarin kamu lempar mata anakku. Itu juga bercanda, gertak Susan lagi. Ia memang sengaja ingin menggertak Susan. Mana mungkin ia berani melakukan hal jahat. Ia juga berpikir nasib anaknya nanti. Kalau tidak memikirkan nasib anaknya, mungkin sudah ia habisi Wati itu. Aku minta maaf. Aku kan gak sengaja. Sumpah, jawabnya sembari ketakutan. Ia malah bersembunyi di balik ibu-ibu yang lainnya. Tubuhnya bergetar hebat saat Susan mengacungkan sebelah pisau belati itu ke arahnya. Aku gak ikut campur Aku permisi dulu, pamit ibu-ibu yang lainnya. Aku juga gak ada ngatain kamu tadi kok, sambung ibu-ibu yang satunya lagi. Mereka pergi meninggalkan Susan dan Wati di sana. Wajah Wati semakin memucat. Tentunya ia sangat takut dengan ancaman Susan. Ia sangat tahu bagaimana sifat Susan, namun selalu mencari gara-gara. Aku minta maaf, aku gak sengaja Susan, ucapnya penuh permohonan. Pergi kamu dari sini, sebelum ku robek betul itu mulutmu, bentak Susan geram. Enak sekali ngatain aku yang mendukuni anak si Topangga itu, celetuk Susan. Ranti, jangan main jauh-jauh ya, ibu mau angkat jemuran sebentar, Susan menyarankan. Kamu gak lihat anak Joko Susan? Sapa seorang wanita yang melewati rumahnya. Emang sakit apa Yu? Tanya Susan kepada Yayu. Katanya komplikasi. Kasihan sekali ya, masih muda udah penyakitan, ucap Yayu. Namanya penyakit, mana mandang tua muda, ujar Susan.
Jadi kamu gak ikut? Kami semua mau ke sana, mau jenguk. Aku nanti sama suamiku aja, jawab Susan. Ia mana mungkin pergi sendirian. Ia tak mungkin juga membawa Ranti ke kota. Bisa-bisa bakal jadi masalah nanti. Ya sudah, aku berangkat dulu ya. Oke, duluan saja. Gimana anaknya gak sakit-sakitan, mau bapaknya gendeng, celetuk Susan. Dilihatnya Ranti sedang bermain sendirian. Hatinya sedikit teriris di saat anak lain bermain dengan teman-teman sebayanya. Ia harus bermain sendirian. Padahal kalau Ranti normal, fisiknya pasti cantik. Hanya saja letak matanya yang membuat teman-temannya merasa takut kepadanya. Mas, kita nggak jenguk anak Joko, ujar Susan. Emangnya di mana? Tanya Darso. Katanya di rumah sakit, tapi aku belum tahu sih rumah sakit mana. Nanti malam aja kita ke sana. Mas mau pergi dulu, ada hal penting. Kamu kan baru pulang, Mas. Masa pergi lagi sih? Kalau mendadak gimana? Aku ada janjian sama kawan. Aku beli mobil baru. Beli mobil? Kamu bilang gak ada uang. Itu beli mobil ada. Kamu itu perhitungan banget sih sama anakmu. Buat berobat anak gak ada, tapi buat beli mobil ada. Malas aku debat denganmu. Nanti saja, aku buru-buru. Dalihnya lalu pergi meninggalkan Susan dan Ranti. Perhitungan sekali kalau uang. Padahal dia bisa begini juga karena numbalin Ranti, kata Susan. Sebenarnya tabungan Susan juga banyak, tapi ia hanya ingin melihat Darso perhatian terhadap Ranti. Saat Susan sedang memandikan Ranti, tiba-tiba malah terdengar suara ambulan dari kejauhan. Suaranya masih sedikit samar-samar, tapi bisa terdengar jelas di telinga Susan. Siapa yang meninggal? Gumamnya penuh tanya. Astaga, tanganmu berdarah, nak. Saat ia kembali ke belakang, dilihatnya tangan Ranti anaknya sudah mengalir darah segar. Ternyata Ranti menyentuh pisau biasa Susan gunakan untuk membersihkan ikan, dan ia lupa menyusunnya kembali. Ibu obatin yuk. Susan segera membawa Ranti masuk ke dalam. Soal ambulan itu nanti saja ia lihat. Atau kalau memang orang desanya yang meninggal, pasti ada pengumuman di masjid nantinya. Lukanya dalam sekali, nak. Kamu ngapain tadi coba pegang pisau? Malah bapakmu gak di rumah lagi. Susan segera mengompres tangan Ranti menggunakan es batu agar darahnya berhenti mengalir. Susan, seru seseorang dari luar. Iya, sebentar. Susan segera menghampiri orang itu keluar. Loh, Yayu, ada apa? Susan kaget. Ternyata yang datang adalah Yayu. Padahal tadi ia bilang akan menjenguk anak Joko. Meninggal? Susan kaget. Iya, meninggal. Tadi belum sempat aku sampai ke rumah sakit. Tapi yang lain udah ngabarin kalau Della sudah gak ada, ucap Yayu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan sekali ya. Padahal kemarin masih sehat-sehat saja, ujar Susan. Ya sudah, aku duluan ya. Jangan lupa nyusul. Kita akan bagian memandikan, ucap Yayu mengingatkan. Iya, aku nidurin anakku dulu ya, jawab Susan. Ia segera melangkah ke dalam dan memberi susu untuk anaknya. Lepas itu, ia segera menidurkan Ranti, karena ia juga bertugas membantu memandikan jenazah di desa itu. Jangan bangun sebelum ibu pulang ya, nak, bisiknya di telinga Ranti. Gadis kecil itu terlihat tidur nyenyak. Mungkin ia tahu kalau Susan sedang ada kerjaan. Seperti biasa, Ranti selalu tidur dalam waktu yang sangat panjang. Terkadang, kalau belum 3 jam, gadis itu belum bangun. Jadi Susan tidak terganggu jika ada kerjaan. Rumah Joko tampak sudah dipenuhi warga. Bendera merah juga sudah menancap di halamannya. Dari kejauhan, sudah terdengar suara isak tangis dari keluarga Joko. Susan yang telah tiba di sana segera menghampiri Yayu yang sedang menyiapkan bunga untuk pemakaman Della. Lama sekali kamu, ucap Yayu. Aku nidurin Ranti dulu, jawab Susan. Sudah bisa kita mulai mandikan? Tanya Susan. Sebentar lagi, belum diangkat jenazahnya. Kasihan sekali ya Della, masih muda sudah meninggal, Liriwati dan yang lainnya. Takutnya bukan meninggal karena komplikasi, tapi dianuin sama bapaknya. Wong bapaknya ada gendeng kok, celetuk Wati. Jaga ucapanmu, bisa-bisanya kamu berpikiran begitu, saut Yayu. Karena emang
Wong Joko itu ada gendengnya kok. Bisa saja kan? Kita kan cuma dengar katanya komplikasi. Kita belum tahu kejadian yang sebetulnya. Celetuk Wati lagi. Selain suka memfitnah, Wati juga terkenal raja menggosip di desa mereka. Tapi memang terkadang gosipnya itu benar. Mungkin pas kebetulan saja bisa jadi. Sudah, itu jenazahnya sudah di kamar mandi. Ayo kita mandikan cepat, ajak Yayu. Mereka semua segera memandikan jenazah Della dengan sangat hati-hati. Astagfirullahaladzim, apa ini? Wati tersentak kaget saat melihat pergelangan tangan Della ada bekas-bekas sayatan lebar. Apa sih, Wat? Bisa pelan-pelan gak kalau bicara? Ucap Yayu. Ini ada bekas sayatan. Jangan-jangan dia mati bunuh diri, celetuk Wati. Yayu segera membungkam mulut Wati karena suaranya begitu kuat saat berbicara. Takutnya yang lain di luar dengar. Tidak enak dengan keluarga Joko. Yuk, lihat ini, ucap Susan juga. Astagfirullahaladzim, apalagi ini? Yayu laki-laki tersentak kaget dengan pemandangan yang sangat mengejutkan itu. Di bagian bawah pusar Della banyak bekas sperma yang masih melekat, dan di bagian celana dalamnya banyak bertak darah. Jangan-jangan Joko yang melakukan ini terhadap anaknya, duga Wati lagi. Jangan menuduh. Lebih baik nanti setelah pemakaman kita bicara dengan keluarga Joko. Siapa tahu memang ini semuanya ditutupi oleh keluarga Joko. Yayu menyarankan. Aku ngerasa janggal yuk. Kamu bilang semalam Della komplikasi, ucap Susan. Ya memang, soalnya keluarga Joko bilang Della memang komplikasi. Tapi mungkin itu semua ada alasannya. Mengapa mereka menutupi ini semua? Kita jangan sampai ada yang bocor ataupun malah menebar aib. Yayu memperingati kepada mereka semua. Terlebih kepada Wati yang memang mulutnya terkadang tidak bisa dijaga. Saat selesai memandikan jenazah Della, Susan teringat satu perjanjian yang telah ia sepakati. Mencari tali pocong gadis yang belum menikah. Aku mana mungkin mengambilnya sekarang. Bulan purnama masih 3 hari lagi. Lirihnya dalam hati. Kalaupun 3 hari lagi, ia belum tentu berani mengambilnya. Dirinya sangat pengecut, jadi mana mungkin berani membongkar makam. Bisa-bisa nanti Della menghantuinya. Dulu juga pernah di desa mereka tali pocong perawan hilang. Tapi bukan untuk pesugihan, melainkan untuk diikat di pancingan agar mujarab katanya. Tapi tak lama yang mengambil tali pocong itu meninggal karena ketakutan dan dihantui terus oleh pemilik tali pocong itu. Susan malah bergidik ngeri saat mengingat itu semua. Bisa-bisa ia juga akan mati konyol kalau melakukan itu. Tapi di sisi lain, ia juga ingin melihat anaknya hidup normal. Kenapa kamu? Yayu menyenggol tangan Susan yang sedari tadi melamun. Aku gak apa-apa kok, jawabnya bohong. Setelah selesai memandikan jenazah Della, Susan pulang ke rumah dan tidak ikut penguburan Della. Iseng-iseng ia membuka ponselnya dan membuka aplikasi Google. Mayat setelah 3 hari dikuburkan akan seperti apa bentuknya? Ah, seram sekali. Aku mana berani. Gimana kalau nanti pas aku ambil, matanya melotot dan menatap ke arahku? Ucapnya sembari bergidik ngeri. Memang ini kan hanya tali saja. Tapi gimana kalau sampai ada yang tahu? Aku tidak mau nanti ketahuan sama seperti nasib si pemancing itu. Bisa-bisa aku malah dikatain pesugihan. Masih 3 hari lagi kok. Lebih baik nanti aku pikirkan lagi, ucapnya dan menutup ponselnya kembali. Dilihatnya Ranti sudah terbangun dari tidurnya. Wajah gadis polos itu membuat semangat Susan menjadi bangkit dan yakin untuk merubah putrinya itu. Kita tidak jadi pergi, tanya Darso yang baru saja datang. Kemana? Ke rumah sakit. Kamu bilang anak Joko sakit, ucapnya. Sudah meninggal. Kamu itu kelamaan di luar. Sampai tetangga meninggal pun tidak tahu, jawab Susan. Meninggal kenapa? Mata Darso menyipit. Ya karena memang sudah ajalnya lah, jawab Susan. Ia telah berjanji kepada Yayu dan yang lainnya kalau tidak boleh membocorkan rahasia itu. Mereka sangat menghargai keluarga Joko, walaupun Jokonya sendiri memang agak gemblung. Mungkin terlalu lama dapat pertolongan kali, saud Darso. Terlalu lama? Mata Susan menyipit.
seolah seperti Darso tahu sesuatu. Ya, mungkin karena sakitnya sudah parah, jawabnya lagi. Mungkinlah. Kamu jadi beli mobil, Mas? Tanya Susan. Jadi, aku beli mobil baru. Kita ini sudah cukup terpandang. Malulah kalau hanya menggunakan mobil butut. Uang bulanan untuk aku ada kan? Ada ini, tapi aku potong. Soalnya untuk tambahan beli mobil itu, jawab Darso. Kok dipotong sih, Mas? Aku butuh buat beli susu ranti lagi. Belum lagi kebutuhan lain juga. Sungut Susan. Ranti lagi? Dia tuh ngapain kamu kasih susu? Kasih air tajin saja sudah cukup. Dari lahir sampai sekarang, kamu itu sudah mengeluarkan uang banyak sekali. Mau sampai kapan kamu membiayai anak cacat itu? Protes Darso. Jaga ucapanmu, Mas. Kamu itu bisa seperti ini gara-gara menumbalkan ranti juga. Kamu sadar gak kalau perbuatanmu itu sudah merugikan dirimu sendiri? Alah, sok ngajarin kamu. Kamu tinggal duduk santai dan menerima uang saja. Jangan sekali-kali kamu boros untuk kebutuhan ranti. Tungkas Darso. Janggal banget kematian Della. Aku benar-benar dibuat jadi penasaran. Celetuk Wati. Masih jam 7 pagi, tapi dirinya sudah nimbrung di warung tempat tukang sayur langganan para ibu-ibu belanja. Emang kenapa anak Joko? Tanya Mei, temannya biasa menggosip juga. Kemarin pas kami memandikan jenazahnya, pergelangan tangannya seperti disayat lebar banget. Celetuk Wati lagi. Padahal semalam mereka telah sepakat dengan anggota para pemandi jenazah kalau akan menjaga rahasia itu. Tapi memang sepertinya mulut Wati ini tidak bisa direm, sehingga bocor kemana-mana. Udah gitu, di bawahnya banyak sperma dan bercak darah di celana dalamnya. Sambungnya lagi. Serius kamu, Wat? Tanya Mei penasaran. Ibu-ibu mana yang tidak tergiur gosip begituan? Desa mereka memang terkenal raja gosip. Salah satunya ratu gosip andalan mereka adalah Wati. Benar, aku berani sumpah, ucapnya sembari mengangkat dua jarinya. Sepertinya Wati terlalu bangga jika ia berhasil membongkar aib orang. Tapi masalahnya, ini aib orang yang sudah meninggal. Aku kok merinding ya, ujar Mei, terus saja merinding. Wong Della belum 40 hari meninggal, pasti arwahnya masih berkeliaran di sekeliling mereka. Ikannya sekilo, Pok, ucap Susan yang baru saja datang. Wati telah pulang duluan sebelum Susan datang. Biasa ya, dia cuma belanja 5.000 perak, tapi menggosipinya yang paling lama. Apa benar yang dibilang Wati, San? Tanya Mei kepada Susan. Susan yang tidak mengerti maksud Mei merasa heran. Dirinya saja baru datang sudah dipertanyakan hal yang belum ia paham sama sekali. Hah? Benar apa? Ia menyipitkan matanya. Kata Wati, Della jenazahnya janggal. Apa itu benar? Ucap Mei penasaran. Sebab yang memandikan jenazahnya Della semalam, Wati, Susan, dan rombongan mereka. Tentulah Mei menanyakan itu kepada Susan. Janggal gimana? Tanya Susan kaget. Dalam hatinya padahal benar-benar jengkel terhadap Wati. Anak itu selalu saja membuat ulah dan tidak bisa menjaga mulutnya sama sekali. Entah apa susahnya menjaga aib orang, padahal kalaupun diumbar dia nggak akan dapat apa-apa. Kata Wati, Della seperti korban pemerkosaan. Kamu kenapa nggak tanya saja sama si Joko? Kenapa nanya sama aku? Atau kamu tanya sekalian bawa Watinya ke Joko? Kata Susan. Lah, kan kamu semalam ikut memandikan Della, ujar Mei. Iya memang, tapi bukan berarti aku bisa keluar-keluar sana sini. Kamu kira aku sama seperti mulut kaling-kaling rombeng? Ungkas Susan. Ia begitu menghargai aib orang. Ia tidak ingin berulah dan mengotori mulutnya sendiri. Dasar mulut rombeng. Kalau Yayu tahu, bisa gawat ini. Sedangkan keluarganya saja biasa-biasa saja. Itu anak kalau gak buat ulah, gak senang hatinya. Ketus Susan emosi. Kamu mau kemana, Mas? Tanya Susan. Dilihatnya Darso sudah memakai sarung dan pecinya. Mau tahlilan 2 hari anak Joko, jawabnya. Jangan lama-lama pulangnya ya. Soalnya kami takut di rumah berdua, ucap Susan. Semenjak kematian Della, memang desa mereka begitu mencekam. Suara gonggongan anjing pun terus berbunyi mulai habis maghrib. Iya, gak akan lama kok, sahut Darso lagi.
Kerasaan Susan mulai datang saat rumah mereka hanya dihuni ia bersama Ranti saja. Rasa takut mulai menyelinap di pikirannya. Apalagi sebelum Della meninggal, ia sempat memaki Della waktu itu gara-gara masalah anak-anak dan Wati yang melempar mata Ranti menggunakan pasir. Jangan-jangan Della nanti menghantuiku lagi. Mana aku belum sempat meminta maaf dengannya lagi, lirihnya. Punten Della, jangan ganggu aku ya. Aku minta maaf kalau aku pernah memakimu, ucapnya dari balik selimut. Susan memang terbilang wanita yang sangat penakut. Namun jika kediamannya diusik, wanita mana yang takut? Dilihatnya Ranti telah tertidur pulas. Rasa kasihan di hati Susan mulai timbul terhadap gadis mungil itu. Ingin sekali rasanya ia cepat-cepat menuntaskan semua perjanjian itu. Tapi rasa takutnya lebih besar daripada beraninya. Pagi-pagi sekali, Susan sudah mendengar gosip anak Joko tersebar. Siapa lagi kalau bukan Wati yang menyebarkan gosip itu? Kamu kenapa sih gak bisa jaga mulut? Tiba-tiba, Yayu mendatangi Susan yang sedang menjemur cucian di halaman rumahnya. Maksud kamu apa? Tanya Susan heran. Bagaimana tidak heran? Yayu datang dengan tiba-tiba dan marah-marah. Kamu kan yang menyebarkan gosip anak Joko? Tuduh Yayu. Loh, kok aku sih? Jawab Susan heran. Buktinya sudah menyebar kemana-mana. Dan keluarga Joko sudah tahu. Dan Joko marah besar sama aku, ucap Yayu. Wati yang nyebarin gosip itu, bukan aku. Kamu kayak gak tahu aja aku sih. Susan membela dirinya. Kamu malah nyalain Wati. Orang jelas-jelas kata Joko kamu yang nyebar gosip itu kok. Nada bicara Yayu mulai meninggi. Aku? Tua bangka itu nuduh aku? Susan menunjuk dirinya sendiri. Kalau gak ada dia ngomong gitu, mana berani aku melabrakmu. Kamu itu memang gak bisa dipercaya jadi orang. Lebih baik nanti kalau ada orang yang meninggal, kamu gak usah ikut mandikan lagi, tungkas Yayu. Loh, gak bisa begitu dong. Aku sama sekali gak tahu apa-apa. Kamu menuduhku. Dasar Wati memang kurang ajar. Dan itu tua bangka, pasti kemakan omongan Wati, ucap Susan penuh emosi. Nyalahkan orang lagi kamu. Jelas-jelas kamu yang gak bisa jaga mulut, ketus Yayu lalu pergi meninggalkan Susan. Dasar tua bangka, mau saja dikompori Wati, malah menuduhku pula lagi. Awas saja kalau ketemu aku. Ini Wati sepertinya memang perlu dikasih pelajaran lagi. Berani sekali dia mau buka aib orang, tapi malah melemparkan kesalahannya kepadaku, gerutu Susan. Kamu itu memang keterlaluan ya, ucap Darso yang tiba-tiba datang dan marah-marah. Kenapa sih mas? Tanya Susan heran. Kamu sudah bikin malu keluarga Joko. Ngapain kamu sebar aib anaknya? Loh, kok aku sih? Yang melakukan itu semua Wati, bukan aku. Kalian ini kok malah menuduhku ya? Saud Susan tidak terima. Tadi Joko itu bilang samaku, katanya kamu yang membuka aib anaknya, ucap Darso lagi. Dasar tua bangka, dia mengadu juga dengan suamiku. Apa sih maunya si Joko itu? Awas saja kamu Joko, pengen tak sentil itu biji lato-latomu, biar cingkrak-cingkrak kamu tua bangka jemuran dan bangkotan, seletuk Susan gemas. Awas saja kamu Wati, enak saja dia melempar kesalahannya kepadaku. Jangan-jangan ini anak emang jalangnya si Joko. Kok bisa sekongkol ingin memfitnahku begitu? Gak usah menuduh kembali. Makanya kalau punya mulut itu dijaga. Lain kali kalau ada orang yang meninggal, kamu gak perlu ikut memandikan. Punya mulut gak bisa dijaga begitu, sambar Darso. Susan hanya terdiam dan menatap geram Darso, yang lebih percaya ucapan wanita ember dan duda jamuran itu. Nah, ini dia orangnya yang sudah ngompor-ngomporin dua bangka itu. Susan mendatangi Wati yang sedang mengawasi anaknya bermain di halaman rumahnya. Apa-apaan sih kamu? Jawab Wati heran. Mau ngelak apa lagi kamu? Belum puas kamu bikin fitnah. Kamu yang menyebarkan aib anak bandel tua itu. Tapi kok aku yang kena imbasnya? Mau apa? Bekik Susan. Aku nggak ada kok bilang kalau kamu yang nyebarin. Kamu saja yang merasa. Wati malah menyangkal. Cukup ya Wat, jangan kamu pancing singa yang lagi tidur. Aku punya salah apa sama kamu? Kamu mau bikin suamiku ngamuk sama aku? Lirih Susan kesal. Nafasnya sudah naik turun akibat menahan emosi terhadap Wati. Selama ini ia mencoba sabar, tapi terus dipancing oleh Wati.
Aku nggak ada menuduhmu. Wati malah membentak Susan kembali. Kamu pula yang marah. Kamu yang mencari gara-gara. Kamu yang marah. Kamu itu lucu ya. Jangan-jangan kamu suka ya sama suamiku. Makanya kamu itu mau ngerecok di rumah tanggaku. Ucap Susan lagi. Wati hanya menatap saja ke arah Susan dengan tatapan tajam. Sepertinya ia tak terima dengan ucapan Susan barusan. Ingat ya Wat, kalau kamu gak menghapus fitnah itu, akan aku kasih kamu perhitungan nanti. Ancam Susan. Kasihlah. Gak takut aku. Timpal Wati. Mulut ember. Dikasih tahu gak terima. Ya Allah, kok ada sih manusia begitu. Udah jelek, mulut ember, hidup pula. Gerutu Susan sembari berjalan ke arah pulang. Dari mana San? Marah-marah saja. Di tengah jalan, Susan malah bertemu dengan bandot tua itu. Sungguh ingin sekali ia muntah bila mendengar suara bandot tua itu. Dari neraka, jawab Susan sinis. Dari dulu hingga saat ini, bandot tua itu selalu saja mengganggu dirinya. Dulu sewaktu istrinya masih ada, bandot tua itu juga selalu menggatal terhadap dirinya. Kejem banget sih. Jangan begitulah. Joko dengan lantang malah ingin menyentuh lengan Susan. Jangan kurang ajar kamu. Dasar bandot tua kamu itu. Udah gatel apa gimana? Bentak Susan. Sebentar sajalah Susan, ucap Joko. Ia terus berusaha memegang tangan Susan. Susan meludahi wajah Joko. Ternyata benar ya, anakmu itu mati gara-gara kamu perkosa. Buktinya saja kelakuanmu seperti ini, ucap Susan. Kalau iya kenapa? Kamu mau apa? Kamu mau bilang ke semua orang? Tantang Joko. Hampir tidak percaya, Joko mengakui itu semua. Begitu jijik Susan saat mendengar pengakuan Joko. Jangan-jangan kamu juga yang menyebabkan anakmu meninggal. Iya, aku sengaja membuat kematian Della seolah bunuh diri. Aku sengaja menyayat lengannya. Kenapa? Kamu aku buat seperti dia mau. Dasar iblis kamu. Susan memukul-mukul Joko tepat di depan salah satu rumah warga. Ngapain kalian? Tegur pemilik rumah itu. Kalau mau pacaran jangan di sini. Nggak sopan sekali dasar kalian ini. Ketus wanita itu. Siapa yang pacaran? Ucap Susan tak terima. Awas kalau kamu bicara macam-macam ya. Ancam Joko lalu pergi meninggalkan Susan. Dasar bandot tua. Jantung Susan berdetak begitu hebat. Masih belum percaya kalau Joko benar-benar mengakuinya. Malam itu tepat bulan purnama. Susan yang masih ragu dengan rencananya terus mondar-mandir di teras rumahnya. Darso juga merasa sedikit heran, tak biasa istrinya begitu. Kamu kenapa sih, Dik? Tanya Darso. Gak apa-apa, Mas. Aku hanya... Susan menghentikan kata-katanya. Ia juga bingung ingin menjawab apa. Tidak mungkin ia katakan kalau malam ini adalah jadwal pengambilan tali pocong Della. Apa bedanya nanti ia dengan suaminya itu? Mas, aku titip ranti sebentar ya. Aku mau kusuk sebentar. Rasanya badanku capek, ucapnya. Kamu itu, aku yang kerja saja gak lebay sepertimu, ketus Darso. Sesekali kok, gak lama kok, ucapnya lagi. Ya sudah, jangan lama-lama. Aku malas melihat anak itu menangis, jawab Darso mengizinkan. Susan segera mengerai sweaternya lalu pergi dari rumah itu. Aku kok takut ya. Masa iya aku harus membongkar makam? Udah kayak di sinetron aja. Tapi aku harus melakukan ini demi anakku. Keringat dingin bercucuran saat ia melewati tengah kuburan yang nisannya mengkilau-kilau. Ayo Susan, kamu harus berani. Tunjukkan kalau kamu itu bisa. Apa ini? Saat ia berjalan melewati gubuk, kakinya menyentuh sesuatu. Ia memang sengaja tidak menggunakan sendal agar langkah kakinya tidak didengar oleh siapapun. Teriaknya. Jari-jari apa itu? Susan berlari dan bersembunyi di balik pohon jeruk, sangkis, rimbun yang berada di tengah kuburan itu. Jari apa itu? Ia berjalan pelan dan menerangi jalan itu lagi dengan cahaya ponselnya. Sangat takut, tapi juga penasaran. Astaga, siapa sih yang membawa ceker ayam ke sini? Jantungku hampir saja lepas gara-gara ini. Lagian mana mungkin ada jari manusia lepas? Gerutunya kesal.
Ia segera menyingkirkan kaki ayam itu ke tepi. Takutnya nanti ia bakal histeris lagi seperti tadi saat pulang. Ia malah mencari-cari makam Della. Jantungnya masih belum normal juga. Sedikit saja ia melihat cahaya putih langsung menciut. "Mbah, putumu minta izin, Mbah." "Silakan, Duk." "Astaga, kamu Mas, ngapain kamu sampai ke sini?" Ternyata Darso mengikutinya sejak tadi. Entah apa yang membuat Darso bisa mengikuti Susan. Aku hanya ingin..." "Astaga, aku nyasar Mas, harusnya aku lewat sana ya," ucapnya gugup. "Kenapa kamu tidak memakai sendal?" "Astaga, aku lupa Mas." "Aku sengaja mengikutimu karena kamu gak pakai sendal. Aku curiga sama kamu. Kamu mau melakukan hal aneh ya?" ucap Darso curiga. Matanya menatap Susan dengan penuh tanda tanya. Sedangkan wajah Susan pucat dan takut kalau rencananya akan diketahui oleh Darso. Bisa-bisa Darso akan menertawakannya nanti. Apa bedanya ia dengan suaminya nanti kalau sampai semua orang tahu? "Aku lupa Mas, aku dari tadi melamun," Susan beralasan. Darso tak mendengarkan alasan Susan. Ia meninggalkan Susan yang masih tercengang di tengah makam itu. Ia yakin kalau Darso pasti merasa curiga. Kali ini benar-benar gagal total. Ia harus menunggu malam esok lagi. Lega rasanya. Untung saja tadi belum sempat aku membongkar makam Della. Kalau sempat bisa mati aku. Lagian ngapain sih itu tadi dia kepo banget? Padahal aku tidak pernah kepo dengan urusannya. Ternyata membongkar makam tidak segampang yang kubayangkan. Tidak seperti di film-film. Gerutunya, "Awas kalau sampai kamu melakukan sesuatu yang tidak-tidak." Ternyata sampai di rumah, Darso malah mencecarnya habis-habisan. "Enggak kok Mas, aku mana berani begitu," jawab Susan pelan. "Kamu kenapa nangis sayang?" tanya Susan heran. Pulang dari makam tadi, Ranti anaknya terus menangis. "Urus anakmu itu, aku mau pergi keluar," ucap Darso. Ia memberikan Ranti kepada Susan. Setiap malam Darso memang selalu keluar, bahkan terkadang pulang pagi. Mau kemana dia? Susan segera meletakkan Ranti anaknya di atas ranjang tempat tidurnya dan langsung mengintip kepergian Darso suaminya. "Tumben jalan kaki," gumamnya heran. "Aku harus segera pergi kembali ke makam itu. Kalau dibiarkan sampai besok lagi, mayatnya bakal bau bangkai dan membusuk." Susan segera mengambil kain gendong berbuah jari dan segera membawa Ranti pergi ke makam yang tadi. Sepanjang perjalanan, Ranti terdiam di dalam gendongan Susan. Sama sekali ia tidak menangis dan rewel. "Numpang lewat Mbah, putumu numpang lewat." Berkali-kali Susan mengucapkan kalimat itu saat melewati jalan pemakaman. "Sabar ya nak, ini petualangan kita yang pertama kalinya. Apapun akan ibu lakukan demi kamu," bisik Susan. Setelah sampai di depan makam yang Susan rencanakan, ia segera meletakkan tubuh mungil Ranti di samping pemakaman yang akan ia bongkar. Bermacam suara terdengar di telinga Susan, termasuk suara jangkrik dan burung hantu. "Kalau bukan karena ingin anakku normal, mana mungkin aku bisa melakukan ini? Tapi kalau sampai aku digentayangi, bagaimana? Apa aku bisa menahan rasa takut?" Sembari mencangkul gundukan tanah kuburan itu, Susan sembari bergumam. Baru setengah membongkar makam, seluruh tubuh Susan sudah dipenuhi keringat dingin. Rasa capek, ngantuk, dan takut semua menjadi satu. Entah rasa apa yang harus ia lawan saat itu. "Aku harus cepat-cepat membongkar dan mengambil tali pocongnya. Jangan sampai suamiku pulang terlebih dahulu." Susan segera mempercepat gerakan mengayunkan cangkulnya. Ia tak lagi memperdulikan keadaan Ranti, anaknya, di samping gundukan tanah itu. Yang ia tahu, ia akan segera mendapatkan tali pocong itu. "Apa ini?" ujarnya sembari meraba-raba mayat yang ia bongkar. Tangannya kini telah menyentuh bagian kepala mayat. Ia sengaja tak menerangi mayat itu sama sekali. Takut kalau sampai kelihatan wujudnya, ia malah terkucilkan dan lari pulang sebelum mendapat tali pocong yang ia inginkan. Sekali tarik, tali pocong bagian kepala terlepas dari mayat itu. Susan segera naik dari dalam lubang itu. Namun entah kenapa, kakinya terasa berat. Seluruh tubuh Susan bergetar hebat. Jantungnya seakan ingin loncat dari dalam sana.
Lepas! Susan setengah berteriak saat kakinya seperti ada yang menangkapnya. Jangan ganggu aku. Aku berjanji akan membongkar kasusmu nanti. Aku akan mencari tahu kematianmu, ucap Susan berjanji. Entah mengapa saat Susan mengucapkan kalimat tadi, kakinya terasa ringan kembali. Namun ia tidak memikirkan itu lagi. Yang ia tahu, ia akan segera menutup ulang makam itu dan segera pulang ke rumah. Pasti suamiku sudah di rumah. Aku akan lihat pintu belakang. Gawat kalau sampai dia tahu. Dia itu sok munafik. Sendal perempuan. Ini sendal siapa? Mata Susan terbelalak ketika melihat sendal wanita di depan pintu belakang rumah mereka. Ia sama sekali tak mengenali sendal itu, dan ia juga tidak merasa itu miliknya. Dari mana kamu? Tiba-tiba Darso malah mengejutkan Susan. Ia datang dari belakang Susan. Padahal tadi ia sempat mendengar suara suaminya berbicara dengan seseorang di dapur mereka. Dari luar sebentar, jawab Susan kaku. Ingat ya, kalau kamu berbuat macam-macam, aku tidak mau membantumu. Jangan gara-gara bayimu itu, hidup menjadi sengsara, ucap Darso tegas. Susan hanya menundukkan pandangannya. Ia merasa Darso telah mengetahui langkahnya. Ia juga sepertinya pura-pura tidak tahu. Maksud kamu apa? Kamu yang jangan macam-macam. Ini lagi. Apa ini? Kamu pasti mandi pakai kembang lagi kan? Pesugihan mana lagi yang mau kamu jalankan, Mas? Apa belum cukup kamu mengorbankan anak kita ini? Susan malah balik mencecar. Untuk apa kamu tahu? Kamu cukup diam dan menerima hasilnya saja. Ingat, jangan bilang-bilang ke orang kalau aku suka mandi kembang. Satu lagi, besok kalau belanja ke warung, belikan aku jeruk purut betina, ucap Darso lalu pergi dari hadapan Susan. Setelah Darso pergi dari hadapannya, ia segera membersihkan dirinya dan juga anaknya. Ia juga merendam tali pocong yang ia ambil tadi. Besok adalah hari pertama kamu, nak. Aku berharap anakku segera menjadi normal. Aku akan buktikan kalau anakku juga bisa hidup normal. Sebisa mungkin aku akan mencari tali pocongnya yang lainnya, tambahnya lagi. Setelah ia merendam tali pocong yang ia ambil tadi, ia masuk ke dalam kamarnya untuk membersihkan ranti anaknya. Suara apa itu? Samar-samar ia mendengar suara orang tengah bermain air di dalam kamar mandinya. Apa itu suamiku? Susan benar-benar dibuat penasaran dan segera mengintip siapa yang tengah berada di kamar mandi malam-malam. Kamu? Mau apa kamu, Mas? Tanya Susan heran. Ternyata itu adalah Darso, suaminya sendiri. Tangan Darso segera meraih tali pocong yang tadinya direndam oleh Susan di dalam ember. Ini buat aku butuh, ucap Darso. Apa-apaan kamu, Mas? Itu punyaku. Kamu kira aku gampang mengambilnya? Berikan itu padaku, jawab Susan tegas. Susan berusaha menarik tali putih berlumpur itu dari tangan suaminya. Namun beberapa kali ditepis oleh Darso. Lepas, biarkan ini menjadi milikku. Kalau kamu mau aman, kamu menurut sajalah, ancam Darso. Kamu mengancamku, kamu tak akan bisa memiliki itu. Itu aku yang mengambilnya dengan susah payah. Enak saja kamu mau tinggal enaknya. Kembalikan, itu punya aku, ucap Susan lagi sembari berteriak. Lepas, ini punya aku. Kamu bilang aku munafik, ternyata kamu juga sama. Jangan-jangan kamu ambil ini buat kebutuhanmu ya? Enak saja kamu. Aku melakukan ini demi Ranti, demi anak kamu juga. Untuk apa? Anak itu terlalu membawa masalah. Masih bisa hidup saja syukur. Terlaluan kamu. Lepas. Kan, robek. Terlaluan kamu, Mas. Aku capek ngambil ini. Kamu seenaknya saja merobeknya. Susan berteriak kesal karena tali kafan itu terbelah menjadi dua. Dada Susan terasa sesak menahan amarahnya. Ia begitu kesal kepada Darso, suaminya. Aku capek membongkar makam. Kamu seenaknya saja menghancurkan semuanya. Suara Susan mulai memekik. Tak terasa air matanya ikut bicara. Itu akibatnya kalau tidak mau mengalah, bentak Darso. Kurang mengalah apa? Katakan, Mas, aku kurang mengalah apa? Kalau begini lebih baik kita pisah saja. Aku capek kamu halang-halangin begini. Tidak sadar dengan perkataannya,
Susan malah mengatakan kalimat pisah. Sesak di dadanya sudah tidak mampu lagi ia tahan. Kali ini ia benar-benar merasa sakit hati kepada Darso. Sepanjang malam sampai pagi, Susan terus menangisi kain kafan yang ia ambil dengan susah payah, namun malah terbagi menjadi dua. Kemana Mas Darso? Kenapa dia nggak pulang juga? Tapi bodo amat lah. Mau dia pulang atau tidak, aku tidak peduli. Lebih baik dia tidak pulang. Gerutu Susan kesal. Matanya masih bengkak karena semalaman ia terus menangis. Bapakmu itu memang meresahkan. Lebih baik kita pergi saja dari sini. Ibu akan jual mobil bapakmu untuk keperluan kita nanti. Kalau kita terus di sini, sampai kapanpun, rencana ibu bakal gagal dibikin bapakmu itu. Susan yang memang sudah benar-benar nekat itu, segera menghubungi seseorang menggunakan ponsel genggamnya. Untung aku punya nomor Mas Bayu. Aku akan jual mobil ini kepada Mas Bayu, ujarnya. Mau kemana Susan? Tanya seorang wanita yang bernama Tara. Mau pulang kampung. Aku titip rumah sebentar ya. Nanti kalau Mas Darso pulang, bilang kalau aku sudah berangkat sendiri. Soalnya kasihan kalau aku harus menunggu dia yang mengantar. Kan jauh, saut Susan. Sembari berjalan dengan langkah yang tergesa-gesa, ia membawa ranti beserta pakaian dan uang yang ia terima dari Bayu, teman suaminya sendiri. Untung pas Bayu mau membelinya dengan harga murah. Biarin, masalah itu nanti dia yang bersangkutan sama Mas Darso. Gumamnya licik. Ia sengaja menjual mobil Darso mengatasnamakan suaminya. Uangnya akan ia gunakan untuk kebutuhan mereka selama masa pelarian nanti. Saat di pertengahan jalan, tak sengaja ia melihat suaminya Darso sedang berduaan bersama lelaki pangkotan yang bernama Joko. Entah apa yang tengah mereka berdua lakukan. Tampak keduanya tengah tertawa dan gembira. Susan yang tak ingin dirinya dilihat oleh dua manusia pangkotan itu, segera menghindar, mengambil jalan potongan lain agar terhindar dari dia, lelaki itu. Sabar ya nak, sebentar lagi kita sampai ke desa sebelah. Sebaiknya kita buka lembaran baru di sana. Mudah-mudahan ada rumah kosong yang bisa kita gunakan di sana. Mau kemana, Dek? Sapa seseorang saat tiba di penghujung desa. Mau ke desa ini, Mbah. Apa di sini ada rumah yang kosong dan bisa disewa? Jawab Susan. Walah, cari rumah kosong toh. Coba ke sana. Sepertinya di sana banyak yang kosong. Itu apa? Anak kamu? Tanya wanita tua itu penasaran. Ia hampir saja ingin melihat ranti yang masih digendong oleh Susan. Ia sengaja membungkus ranti serapi mungkin, agar orang-orang tidak geger dengan wujud ranti jika tiba-tiba tak sengaja terlihat. Iya Mbah, ini anak saya. Saya baru saja ditinggal suami saya meninggal. Jadi saya pindah ke desa ini dan ingin mencari rumah kosong. Tukas Susan. Sebenarnya dirinya sudah malas berbasa-basi, karena sepertinya ranti sudah rewel. Bagaimana tidak? Sepanjang perjalanan yang memakan waktu 4 jam itu, Susan belum memberikannya susu. Setelah mendapat aba-aba dari wanita tua tadi, Susan segera melajukan perjalanannya kembali untuk mencari sebuah rumah kosong. Ini rumah kosong sudah 4 tahun kosong, dan barang-barangnya pun lengkap kalau mau pakai. Tapi harga per bulan agak lumayan, ucap seorang pria pemilik rumah tua itu. Berapa kek? Tanya Susan. 500.000 saja per 2 bulan, jawab kakek tua itu. Saya bayar langsung untuk setahun, ucap Susan langsung segera memberikan sebuah amplop berisi uang itu kepada kakek tua itu. Bukannya apa, ia hanya takut kalau uangnya malah habis untuk kebutuhan lain nantinya dan tak bisa membayar kontrakan lagi. Desa itu sangat beda dari desa Susan yang ia tinggalkan. Orang-orang di sana pun tampak ramah semua. Tapi entah kalau mereka belum tahu keadaan anak Susan. Orang baru ya, Dek? Tanya salah satu tetangga Susan yang rumahnya hanya berjarak beberapa meter saja. Iya Bu, saya Susan. Saya pindahan dari desa sebelah, saut Susan dengan ramah. Kok mau tinggal di rumah itu? Rumah itu bekas rumah orang gantung diri loh. Dik. Mata Susan seakan ingin loncat saat mendengar pengakuan dari tetangganya itu. Gantung diri, ucap Susan sembari menelan ludah. Iya, sampai sekarang gak ada yang berani menempatinya, kecuali kamu. Soalnya sering terjadi hal-hal aneh.
ucap wanita yang bernama Norma itu lagi. Jantung Susan yang mendengarnya hampir lolos. Tapi mau bagaimana lagi? Rumah itu adalah rumah terakhir yang kosong. Segitu luasnya desa itu, tapi sama sekali tak ada rumah kosong selain rumah yang ia tempati. Tidak apa-apalah Bu, lagian kami datang baik-baik kok. Kami tidak mengganggu, jawab Susan. Tapi setiap malam, sering kami dengar suara menangis. Susan tak lagi menghiraukan ucapan tetangganya itu. Semakin ia mendengarkan ocehan itu, semakin panas rasanya jantungnya, kian ingin meloncat. Rumah cantik begini kok dibilang angker ya nak, ucap Susan sembari memberi Ranti makan. Sabar ya nak, ibu akan segera mewujudkan mimpi-mimpi kamu. Pasti bapakmu saat ini tengah gelagapan karena mobilnya kita jual. Tukasnya lagi sembari tertawa dalam hati. Malam telah tiba. Suasana rumah itu begitu dingin hawanya, padahal sama sekali tidak ada kipas angin. Dingin sekali, udah seperti di pegunungan saja, gumam Susan sembari menatap ke arah ujung jalan. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan yang begitu berisik. Sepertinya ada hal yang telah terjadi di desa itu. Ada apa itu ramai-ramai? Ranti segera menggendong anaknya dan mengikuti langkah ibu-ibu yang tengah berjalan berbondong-bondong memenuhi jalan. Ada apa? Tanya Susan kepada salah satu tetangganya yang bernama Norma. Ada mayat. Sepertinya digigit binatang buas. Lihat saja, lehernya hampir putus begitu, jawab Norma sembari bergidik ngeri. Binatang buas? Di sini ada binatang buas? Tanyanya sembari menenangkan Ranti yang merengek dalam dekapannya. Tidak, anakku, tolong selamatkan anakku. Jantung Susan semakin dag-digdug saat ia mendengar seorang ibu menangisi mayat anaknya itu. Tadi ada saksi mata yang sempat melihat, katanya ada anak siluman yang menangkap anak ini, ujar seorang warga lagi. Bayi siluman? Seketika Susan menatap ke arah Ranti yang masih berada di dalam dekapannya. Sepertinya desa kita ini tidak aman sudah. Bagaimana bisa ada bayi siluman? Ataukah ada yang memeliharanya di sini? Pekik salah seorang warga. Sepertinya ada yang sengaja memeliharanya, atau untuk pesugihan, tambah yang lain lagi. Semua warga bertanya-tanya, karena selama ini desa mereka terbilang sangat aman dan tentram. Aduh, aku jadi takut. Jangan-jangan besok-besok ada korban selanjutnya, ujar Norma. Susan yang masih terdiam sembari melihat kejadian mengerikan itu, merasa tidak asing dengan sikap Ranti anaknya yang terus menjulurkan lidahnya. Tiba-tiba Ranti menangis dalam dekapan Susan. Anak kamu masih kecil, sebaiknya kamu pulang saja. Gak baik malam-malam berada di luar begini, Norma menyarankan. Susan tak menjawab. Ia segera menyingkir dari kerumunan banyak orang yang tengah heboh dengan mayat anak kecil itu. Sepanjang perjalanan pulang, Susan merasa seperti diikuti seseorang. Jantungnya tidak tenang sama sekali. Cerita pun bersambung. Untuk kelanjutan dari cerita ini saya sendiri belum tahu. Mungkin untuk kelanjutannya akan segera saya bacakan ketika penulis sudah melanjutkan tulisannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.